Beberapa saat yang lalu, aku naikin sebuah survei kecil tentang etik, di mana menempatkan seseorang dan ibunya yang sedang sakit jantung, lebih tepatnya serangan jantung, mengendarai sebuah mobil di depan perempatan yang sedang merah lampunya, dengan pertanyaan bahwa apakah kamu hendak melanggar lampu merah tersebut demi keselamatan seorang anggota keluargamu, atau mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, lebih tepatnya kepentingan keluarga. Hasilnya, mayoritas memilih untuk melanggar peraturan tersebut. Terdengar ironis untuk sebuah negara seperti Indonesia yang mulai kecil selalu diingatkan, dahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tapi ternyata jawabannya mayoritas mendahulukan kepentingan di atas kepentingan publik. Terdengar familiar? Tapi saya nggak heran, karena walaupun kita mengidentifikasikan diri sebagai manusia Indonesia yang mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kita lupa kalau kita itu manusia. Dalam taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup, masuk kingdom animalia. Lebih tepatnya lagi, kita itu mamalia. Bahkan saudara kita itu adalah primata. Pertanyaan saya, kok bisa saudaranya yang namanya Homo sapiens ini membangun sebuah peradaban yang belum pernah bisa dibangun oleh hewan lain dengan populasi 8 miliar hidup di atas muka bumi, mamalia raksasa jumlahnya 8 miliar, kok bisa? Jawabannya karena kita adalah pelanggar hukum paling ulung sepanjang sejarah dunia. Mau lihat contohnya? Coba. Mungkin enggak hewan mamalia tidak bersayap bisa terbang? Apa contohnya? Paus mamalia tidak bisa terbang. Walaupun punya sayap, sayapnya kecil, sirip sih. Apa? Mamalia tidak bersayap bisa terbang. Gajah bisa terbang? Tidak bisa. Tapi manusia bisa. Karena manusia mempelajari ratusan, ribuan, jutaan hukum fisika yang ada di sekitarnya. Mulai dari hukum termodinamika, hukum aerodinamika, dan hukum yang lainnya disusun, direkayasa sedemikian rupa, akhirnya tercipta sebuah pesawat terbang yang memungkinkan manusia, mamalia tidak bersayap, terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada mamalia yang bersayap, lebih jauh, lebih tinggi, dan dalam jumlah yang lebih banyak daripada hewan yang bersayap. Dan karena manfaat-manfaat yang diberikan dari pelanggaran hukum tersebut, bahkan manusia modern hari ini dianggap sukses apabila memiliki kemampuan pelanggar hukum yang baik. Coba kita lihat, anak yang masuk fakultas fisika semester pertama diajarkan tentang mekanisme kerja hukum alam. Dan itu terus sampai dia lulus. Bahkan seorang peraih Nobel, orang yang mengenal hukum alam, memahami hukum alam, atau merekayasa hukum alam. Sebut siapapun peraih Nobel, pasti di antara tiga ini. Contoh Albert Einstein, contoh Fritz Haber, Fermi, mereka mengenal hukum alam. Oppenheimer, dia merekayasa hukum alam. Tapi kita hari ini dihadapkan sebuah konsekuensi dari kebiasaan kita melanggar hukum alam. Bayangkan, karena kemampuan kita melanggar hukum alam untuk bisa berpindah dengan waktu yang sangat cepat, jumlah yang sangat banyak,
Kita bisa bikin pesawat terbang, kita bisa bikin kapal kargo, kita bisa bikin mobil, kita bisa membuat kota-kota besar, kita bisa memberi makan 8 miliar manusia. Itu kan karena kita mengekstraksi habis kemampuan alam. Akhirnya apa? Terjadi pemanasan global. Ini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Pertanyaannya, kita ambil hukumannya, kita jalani hukuman itu dengan cara menyerahkan diri kita terhadap seleksi alam. Sehingga jumlah manusia turun dari 8 miliar, turun drastis. Pertanyaannya, apakah jalan keluar ini akan diambil? Tentu tidak. Melihat track record manusia yang suka melanggar hukum, saya yakin kita akan berusaha menggalang kekuatan 8 miliar manusia ini untuk tetap bertahan hidup bersama. Maka akhirnya kita melihat banyak sekali aksi climate change. Itu sebenarnya tidak lebih dari usaha manusia untuk menghindari hukuman. Apakah salah? Enggak. Memang genetiknya seperti itu. Itu genetiknya manusia. Kita adalah pelanggar hukum.